Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rajak Alam, dan di sini kami akan mengeksplor sejarah tentang Pangeran Pasarean. Petilasan Pangeran Pasarean terletak di Blok Pasarean, Desa Gegunung, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber. Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Keramat Pangeran Pasarean adalah salah satu situs keramat yang berada di wilayah Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Di sebelah selatan merupakan pemakaman umum masyarakat yang masih berfungsi. Di sebelah timur keramat terdapat jalan kampung dan di utara ada bangunan PAUD dan rumah penduduk. Di bagian barat laut terdapat Museum Pangeran Pasarean dan Musola. Museum tersebut menyimpan beberapa benda kuno seperti naskah kuno, tembikar, dan berbagai benda pusaka. Di selatan musola atau sebelah barat keramat ada sebuah bangunan terbuka populer dengan sebutan Pendopo Agung. Pada zaman dahulu, lokasi ini merupakan tempat Pangeran Pasarean bermusyawarah. Pangeran Pasarean bernama asli Pangeran Muhammad Arifin, lahir pada tahun 1495 Masehi. Beliau adalah salah satu putra Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pangeran Pasarean merupakan anak dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Tepasari, seorang putri dari Ki Ajeng Tepasan yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Pada kurun waktu tahun 1528 sampai dengan 1552, Sunan Gunung Jati memperluas kekuasaannya. Sunan Gunung Jati lebih fokus pada penyebaran agama Islam. Sementara itu, urusan kepemimpinan pemerintahan dipercayakan kepada anaknya, yaitu Pangeran Pasarean. Di sini adalah pemakaman dari para keturunan Pangeran Pasarean, dan juga ada pemakaman umum di belakang batu tersebut. Di belakang batu tersebut terdapat pemakaman umum warga sekitar, dan di sini tempat untuk kita berziarah kepada Pangeran Pasarean. Di sini terdapat makam Pangeran Pasarean dan petilasan Pangeran Pasarean. Di dalam petilasan Pangeran Pasarean terdapat beberapa makam, yaitu mungkin makam dari Pangeran Pasarean dan keluarganya. Di sini juga terdapat sebuah pohon yang bernama pohon kayu Nagasari yang terletak di dekat petilasan makam Pangeran Pasarean. Di sini saya sudah nyampe di petilasan Pangeran Pasarean. Kita dapat melihat di sana itu ada musola peninggalan Pangeran Pasarean. Di sana terdapat petilasan Pangeran Pasarean. Dan di sini saya itu tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh Ustadz Dodi Suhada. Mangga Kang Ustadz. Aduh, Pak Ustadz nih. Gimana? Ustadz. Jadi saya di sini tuh sama Mas Dodi Suhada, dan mungkin dia juga akan menjelaskan sedikit tentang Pangeran Pasarean. Jadi Pangeran Pasarean adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau biasa kita dengar Sunan Gunung Jati, dan istrinya yaitu Nyimas Tepasari dari putri Ki Ajeng Pasari dari Majapahit. Jadi Pangeran Pasarean adalah anak Sunan Gunung Jati, dan beliau semenjak menjelang dewasa beliau itu sudah digembleng dengan ilmu keagamaan dan kedigramaan. Jadi setelah dewasa, beliau sering menggantikan ayahandanya dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari bila Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah-daerah, sehingga beliau mendapat gelar Adipati Pangeran Pasarean. Jadi salah satu tugas khususnya yaitu menjaga tapal batas Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Galuh. Jadi kita langsung simak saja video.
kita sudah sampai di petilasan Pangeran Pasarian. Jadi ada tambahan dari Ustaz Dodi mungkin. Ini adalah salah satu dari petilasan Pangeran Pasarian. Jadi nama asli dari Pangeran Pasarian adalah Muhammad Tajul Arifin. Beliau mengapa bisa dinamakan Pangeran Pasarian? Karena ketika beliau dalam sebuah perang, beliau itu gugur. Dan oleh ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati, beliau dibangunkan kembali dari alam kuburnya untuk melanjutkan menuntut ilmu, karena masih banyak ilmu yang harus dipelajari oleh beliau. Berarti itu seperti karena atau apa, bangkit kembali lah. Kalau di Naruto itu ada Denshi lah ibaratnya ya. Ya, bisa seperti itu. Atau kebanyakan orang itu kan memang yang bisa melakukan itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, gitu. Ya, Anda tahu sendirilah, karamah dari waliullah itu maha dahsyat. Ya, jadi para wali itu memiliki sebuah karomah atau kelebihan tapi tidak seperti dengan Nabi. Tapi tetap saja sama punya kekuatan seperti itulah. Kita langsung saja ke petilasannya langsung. Jadi di sini tuh petilasan Pangeran Pasarian, kita akan langsung eksplor saja. Dan di situ itu ada makam, mungkin makam peninggalan. Dan ini Udah, saya tinggal dulu ya. Lanjut. Nah, di sini tuh beberapa ada makam peninggalan. Dan di sebelah situ itu ada makam Pangeran Pasariannya. Dan petilasannya juga. Saya tidak diperkenakan untuk masuk karena tidak ada orang sininya. Dan saya juga belum izin untuk masuk, tapi saya sudah izin untuk mengedukasi sejarah tentang Pangeran Pasarian. Jadi petilasan Pangeran Pasarian itu sebuah peninggalan dari Pangeran Pasarian yang terdapat di sini. Benar nggak, Kang? Betul. Jadi Pangeran Pasarian itu ditugaskan oleh ayahnya itu untuk menjamin obat penuh. Dan oleh karena itu makanya Pangeran Pasarian dinamakan Pasarian. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Lanjut. Kita lanjut saja mungkin ke arah mana ya? Ke sana dulu. Ke sana dulu lah, ke arah sana ya. Nah, inilah petilasan dari Pangeran Pasarian atau makam. Mari kita langsung lanjut. ke sini aja. Oh. Nah, mungkin kita diperbolehkan ya untuk masuk ke sini, tapi tidak untuk masuk ke dalam petilasannya. Nah, jadi di sini itu tidak ada kunci. Mungkin kita itu di sini diperkenankan masuk ke sini, tapi tidak untuk ke dalamnya. Jadi kita masuk saja. Di sini itu tempat petilasan Pangeran Pasarian. Tempat biasanya mungkin ini sebuah makamnya, makam Pangeran Pasariannya. Jadi mungkin di sini kita akan doa dulu saja sebentar. Kita tahlil dulu sebentar lah. Luk salam, dan kita kenalan dulu dengan beliau. Nah, jadi di sini itu kita akan tahlil sebentar biar kita mendoakan para terdahulu kita. Al-Fatihah. Oke, jadi kita udah tahlil ya. Di sini tuh udah tahlil. Jadi kita langsung lagi keliling lagi ya. Oke, setelah kita tahlil di sini, kita lihat sekeliling aja ya. Nah, jadi di petilasan Pangeran Pasarian ini ada sebuah kayu, yaitu kayu Nagasari. Kayu Nagasari itu berbeda dari kayu-kayu yang lainnya. Kayu Nagasari itu lebih kuat dan tidak mudah dirayapi. Seperti contoh pohon ini. Pohon ini mungkin ini pohon kayu Nagasarinya. Karena dilihat dari sininya juga pohon itu kuat gitu.
dan berbeda dari pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Dan kita mari lihat sekeliling lagi ya. Jujur kayak kita lo nih gini lo merinding sebenarnya saja ngomong kita lo kan lo ada Ustadz Dodi itu lagi ada keperluan bentar katanya, jadi ya udahlah saya sendirian dulu gitu keliling-keliling ya. Kita mungkin akan ke sana lah, mungkin ke sana dulu bentar. Yaudah, kita mungkin akan ke sana. Yuk kita langsung ke sana. Oke, kita akan keliling ke Patilasan Pangeran Pasarian, kita keliling aja ya. Nah, kali nemu biawak atau apa gitu. Cep. Ya nemu setan berak kan enggak apa-apa. Tuman. Ini depan dari Patilasan Pangeran Pasarian ya. Kita keliling dulu. Jadi di sini itu dekat dengan pemukiman warga, dan di Patilasan ini kita itu banyak kegiatan seperti contoh sabanan atau muludan atau sawalan, nanti ke Gunung Jati kita tahlil gitu, seperti itu. Kita lanjut muter aja ya. Sebenarnya saya itu di sini merinding sih, sebenarnya bukan ngerasain hal gitu, karena saya nggak bisa sebenarnya ngerasain hal itu. Nggak tahu kenapa di sini tuh merinding tapi adem gitu intinya. Kita keliling aja, barangkali nemu ular atau biawak lah, bisa tangkap gitu. Nah, kamera sini. Dari sini aja. Sekarang. Oh itu, iya. Apa? Cong, halo Cong. Corotin dong. Corotin, Cok. Corotin jam. Gak dapet anjir. Tangan gue itu. Gak pocong. Yang itu kan? Ah, itu. Oke, jadi gue nggak tahu kenapa di sini tuh merinding gitu lah intinya. Nggak tahu sih. Dan Adodi lagi ada keperluan, ya udah kita keliling aja ya.